Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dinil kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ayyuhal ahibba'i rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Ya, meskipun agak molor jadwalnya, tapi kita tetap memulainya. Kemudian nanti yang lain menyusul untuk masuk, mohon maaf, tadi ada sedikit kendala HP. Jadi baru bisa nge-share linknya, baru bisa dihidupkan. Tapi biasanya sudah kita hidupkan ya, sesuai jadwalnya. Jadi linknya sama, tidak berubah. Jadi kalau ini langsung dibuka saja. Kalau perlu ya di WA saya. Nah, hari ini kita masuk di Babul Istisna di poin yang ke-86. Kita baca dulu. Dilihat kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul istisna'i, bab yang menjelaskan tentang al-istisna. Apa itu istisna? Nanti dijelaskan kalau bahasa kita artinya itu pengecualian istisna. Untuk pengecualian ya, istisna itu. Jadi kalau ada bahasa kecuali, nah kalau yang sering kita kenal ya tauhid itu ya la ilaha illallah. Nah ada illallah itu ada pengecualian. Nah, bagaimana penjelasannya? Wa huruful istisna'i samaniyatun. Huruf istisna itu ada samaniyah. Berapa samaniyah? 8. Wahia, apa saja itu? Illa, yang pertama illa. Wa ghairu, yang kedua ghairu. Wa siwa, dan siwa. Wa suwa, kemudian suwa. Wa sawaun, kemudian sawaun. Wa khola, kemudian khola. Wa ada, kemudian ada. Wa hasya, kemudian hasya. 8 ya. Jadi itu salah satu atau beberapa huruf-huruf yang digunakan untuk mengecualikan dalam bahasa Arab. Yang sering muncul ya illa, ghairu, siwa itu sering muncul juga. Ada. Yang sering muncul sekali ya illa ya, illa. Ghairu itu juga sering di kitab-kitab. Fal mustasna bi illa yunsobu idza kanal kalamu taman mujaban. Nah, sekarang kita masuk pengecualian dengan illa. Fal mustasna bi illa, pengecualian dengan illa, yunsobu, maka dinasobkan idza kanal kalamu, apabila kalimatnya taman telah sempurna, mujaban yang mujab. Jadi sudah tam, kemudian mujab. Apa itu mujab?
tam itu sudah sempurna, kalau mujab itu tidak didahului oleh nafi. Nafi itu apa? Nafi itu yang bermakna tidak ya. Tidak mungkin. Ya, yang bermakna tidak. Itu nafi. Nah, istisna dengan illah, pengecualian dengan illah itu kalau dia kalimatnya itu sudah tam, tidak diawali dengan nafi, istilahnya mujab ya. Itu dibaca nasab. Contohnya apa? Contohnya nahwu qomal qaumu illa zaidan. Qomal qaumu apa? Qomal qaumu sebuah kaum koma berdiri. Illa zaidan kecuali Zaid. Nah, Zaid itu dibaca Zaidan, bukan Zaidun, bukan Zaidin, tapi dibaca Zaidan. Kenapa? Karena jatuh setelah illa. Dan kalimat sebelumnya itu sudah sempurna, yaitu qomal qaumu. Kaum itu atau kaum itu berdiri. Kan sudah sempurna. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Atau mubtada sudah ada khobarnya. Itu berarti sudah tam, sudah sempurna. Nah, mujaban tidak mujaban dalam kondisi positif, tidak negatif, tidak ada ma-nya yang artinya tidak ada la-nya, maka dia dibaca nasab. Jadi Zaidan dibaca nasab. Nah, itu namanya istisna. Istisna biillah. Istisna dengan illah. Pengecualian dengan illah. Jadi illa Zaidan. Kenapa Zaidan dibaca nasab? Karena ada huruf istisna. Apa? Illa. Nah, syaratnya tadi diperhatikan. Kalimat sebelumnya sudah sempurna dan mujab. Mujab itu ya positif, bukan negatif. Ada pertanyaan sampai situ? Jelas ya? Maksud positif negatif itu apa? Ya, Iya. negatif itu ada kalimat itu ada huruf ma-nya. Misal ada huruf negatifnya. Tidak. Misalkan aku tidak berdiri. Misalkan di sini nanti maqomal kaumu, kaum itu tidak berdiri. Nah, itu berarti bukan mujab tapi manfi nanti ya. Istilahnya manfi. Nah, lawannya adalah mujab. Nah, kalimat yang mujab itu kalimat yang positif seperti tadi, tidak ada tidaknya. Kalau yang manfi nanti ada tidaknya. Nah, salah satu syarat setelah ilah itu dibaca nasab ketika kalimat sebelumnya mujab positif. Nah, contohnya qomal qaumu positif kan? Kaum itu berdiri. Kalau yang negatif gimana? Yang negatif maqomal qaumu. Kaum itu tidak berdiri. Nah, ada tidaknya itu disebut negatif atau manfi nanti. Nah, itu syaratnya. Nah, contoh yang lainnya. Wa kharajan nasu illa amron. Positif lagi. Kharajan nasu, orang-orang itu keluar. Illa amron, kecuali amron, amr.
Nah, amron itu dibaca nasab karena jatuh setelah huruf istisna, yaitu illa. Dan kalimat sebelumnya memenuhi 2 syarat. 1 sudah sempurna, yaitu khorojan nasu, fi'il sudah ada fa'ilnya, itu berarti kalimat sempurna. Kemudian mujab, positif, bukan negatif, bukan manfi. Dah, syaratnya itu berarti amron itu wajib dibaca nasab. Jadi nanti tidak semua yang ada ilahnya itu dibaca nasab ya. Bisa yang lainnya. Nah, ini yang utama. Ini yang utama ya. Penjelasan yang utama tentang ilah. Maka syaratnya diperhatikan. Ilah, setelah ilah itu dibaca nasab dengan syarat kalimatnya positif dan sempurna. Itu jelas? Ada lagi pertanyaan? Bahasa Arab Mas, ada kalimat positif negatif no? Ya ada. Jadi kalau makomal kaumu, kaum itu tidak berdiri kan negatif. Kalau positif komal kaumu, kaum itu berdiri. Nah, berarti positif. Kalimat positif, kalimat negatif. Kalau bahasa Arabnya istilahnya manfi sama mujab. Jadi yang mujab itu yang positif, yang manfi itu yang negatif. Nah itu ya, diingat syaratnya. Istisna dibaca nasab setelah huruf istisna, syaratnya kalimat sebelumnya tam, sempurna dan mujab, positif. Nah berarti kalau tidak sempurna, tidak positif, ada kemungkinan yang lain. Iya, makanya dijelaskan setelah ini. Nah, titik utama itu dipegang dulu, dipahami dulu. Kalau sudah paham kita lanjut. Sing manu nanti Mas. Mas sing positifnya sing ilang Mas. Bukan, positifnya komal kaumu. Komal kaumu itu positif. Yaitu apa artinya komal kaumu? Kaum itu berdiri. Itu positif. Yang negatif gimana? Yang negatif makomal kaumu misalkan. Kaum itu tidak berdiri. Jadi ada tidaknya. Itu disebut negatif atau manfi nanti. Lawannya manfi mujab. Mujab itu positif. Nah lanjut. Biar lebih paham pembandingnya. Wa in kanal kalamu manfiyan. Nah, akhirnya karena sudah dijelaskan syarat tadi dibaca nasab, dijelaskan rinciannya bagaimana kalau manfi. Wa in kanal kalamu manfiyan, apabila kalimatnya itu manfi, tidak mujab atau negatif, tidak positif, taman masih tetap taman, tapi manfi. Ingat ya, manfi lawannya mujab. Jazafihi badalu wa nasbu ala istisna. Maka boleh kalimat setelah istisna atau kata setelah istisna itu dibaca badal. Wa nasbu. Dan dibaca juga nasab ala istisna'i atas kalimat istisna. Contohnya nahwu ma qomal qaumu. Sekarang ada ma-nya ya. Tadi tidak ada ma-nya. Tadi mujab, positif. Sekarang negatif. Contohnya ma qomal qaumu. Apa artinya? Tidak. Kaum itu tidak berdiri illa zaidun. Maka dibaca yang pertama zaidun. Nah, bukan dibaca zaidan tapi dibaca zaidun.
illa zaidun. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, illa zaidan. Jadi ketika manfi atau negatif, illa itu bisa dibaca dengan dua kondisi, dua wajah. Boleh juga dibaca rofa, yaitu illa zaidun. Bisa dibaca nasab, yaitu illa zaidan. Nah, beda kan? Gara-gara apa? Gara-gara ada ma. Ada yang menafikan atau kalimatnya bukan mujab tapi manfi. Maka sudah berubah. Berubahnya apa? Bisa dibaca nasab, bisa dibaca badal. Jadi illa zaidun itu dibaca badal karena badali al-qaumu. Qaumu dibaca rofa. Ini saya tulis ya contohnya. Contoh yang mujab tadi sama yang manfi. Biar bisa, kalau tadi bayangkan saja ini tak tulis. Ya, contoh yang pertama tadi apa? Qomal qaumu. Illa zaidan. Illa zaidan. Nah, ini dibaca nasab wajib ya. Kenapa? Karena syaratnya ini tam. Tam itu fi'il, ini fi'il sudah ada fa'ilnya. Fi'il sudah ada fa'ilnya. Dan dalam kondisi mujab, yaitu positif. Maka dia wajib dibaca zaidan setelah ilah. Nah, contoh yang berikutnya lawannya adalah ma, ada ma-nya. Maqoma al-qaumu illa. Maka illa ini bisa dibaca dengan dua wajah. Bisa dibaca zaidan, bisa dibaca zaitun. Nah, berarti kalau ada yang membaca zaitun tidak boleh disalahkan, ada yang membaca zaidan tidak boleh disalahkan. Ya, gitu. Ketika menjadi zaidan itu dinasab karena tadi jadi dinasab sedangkan dibaca zaitun itu dibaca badal. Apa badal? Pengganti. Pengganti siapa? Pengganti kaum. Ini. Berarti kalau badal mubdalnya itu dibaca rofa, dia harus ikut rofa. Nah, makanya dia dibaca rofa. Nah, itu. Nah, makanya pahami dulu satu ini, nanti akan paham yang kedua. Satu, dibaca nasab, illa zaidan, setelah illa dibaca nasab, setelah huruf mustasna dibaca nasab, dengan syarat kalimatnya itu tam, fi'il sudah ada fa'ilnya, kemudian sempurna, mujab, positif, tidak ada negatifnya. Nah, makanya bagaimana kalau negatif? Kalau negatif, dia punya dua wajah. Bisa dibaca zaidan sama juga bisa dibaca badal, yaitu mengikuti
Al-qaumu ini. Nah, ini yang kedua. Jelas ya? Ada pertanyaan? Maksud positif negatif itu semua dengan aktif pasif atau tidak? Aktif pasif beda. Kalau aktif itu kan majhul dan maklum. Membaca dan dibaca. Berjalan dan di jalan. Di dan me itu aktif dan pasif. Kalau ini negatif, negatif itu karena ada tidak. Sedangkan positif tidak ada tidak. Dalam bahasa Arab disebut manfi kalau yang negatif. Yang mujab itu yang positif. Makanya dulu Kiai Zen Cikampek itu kan pernah menjelaskan la ilaha illallah itu di sana berkumpulnya isbat dan nafi. Nafinya apa? Adalah la ilaha. Nah, nanti kita jelaskan itu kompleks itu. Ilmu dasarnya harus dipelajari dulu. Beda ya? Yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut di contoh yang ketiga atau kondisi yang ketiga. Dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Wa in kanal kalamu nakis. Nah, ini contoh yang nakis. Nah, tadi kan ini dalam kondisi syaratnya dua. Tam dan mujab. Nah, berarti ada yang tidak mujab. Nah, berarti dia dalam keadaan manfi, ada ma-nya. Nah, berarti juga ada kondisi yang tidak tam. Nah, disebut dengan nakis. Ini yang ketiga. Jelas ya? Jadi ini syaratnya mujab dan tam. Berarti ada yang tidak tam, ada yang tidak mujab. Nah, yang kedua ini tidak mujab atau istilahnya manfi. Kemudian yang ketiga ini tidak tam atau istilahnya nakis. Nah, bagaimana kalau nakis? Wa in kanal kalamu nakison kana ala hasabil awamili. Maka jika dia dalam keadaan nakis, nakis itu ya tidak tam, kana ala hasabil awamili, maka dia sesuai dengan amilnya. Maksudnya gimana? Nah, dikasih contoh. Mengikuti amilnya. Ma qoma illa zaitun. Contohnya qoma ma koma ya. Ma qoma koma itu tidak dalam keadaan tam. Kenapa? Belum ketemu fa'ilnya. Cuman koma. Kan belum ada fa'ilnya kan? Ma koma, nah koma ini harusnya kalau contoh-contoh di atas kan ada al-qaumu, ada al-qaumu. Nah ini tidak ada. Ma koma, tidak berdiri. Yang tidak berdiri siapa? Tidak disebutkan di dalam kalimat itu. Nah itu yang disebut dengan nakis atau tidak tam. Nah ketika kalimatnya itu tidak tam, kok ada huruf istisna illa, maka selanjutnya itu mengikuti. Nah, ini tidak ada fa'ilnya, berarti maqamal qaumu illa zaitun. Kenapa? Belum ada fa'ilnya. Maka dia dibaca seperti fa'il. Yaitu dibaca rofa. Nah, kenapa dibaca setelah ilah dibaca rofa? Karena dia nakis. Koma ini tidak ada
kaumnya. Fi'il tidak ketemu fa'ilnya. Tidak ada fa'ilnya. Atau tidak ditampakkan fa'ilnya. Maka Zaidun menjadi fa'ilnya. Nah, contoh yang lain. Ma dorobtu illa Zaidan. Masih contoh ketiga ya. Cuman yang ini dibaca Zaidan. Ma dorobtu illa Zaidan. Kenapa dibaca Zaidan? Karena nakis. Jadi karena ini nakis, dia dibaca Zaidan. Nakis kurang apa? Kurang maf'ul. Nah, di sini nakisnya adalah maf'ul. Yang kurang itu maf'ul. Ini juga disebut dengan nakis. Jadi harusnya kalau kalimat yang benar, fi'il, fa'il, di sini butuh maf'ul. Maka di sini kok tidak ada maf'ulnya, maka setelah illa dibaca maf'ul. Maka dibaca nasab. Jadi nasabnya di sini karena maf'ul. Itu. Nah, itu karena nakis. Kenapa seperti itu? Gara-gara nakis. Kalimatnya nakis. Nakis itu ya kurang. Fi'il harus ada fa'ilnya, tidak ada fa'ilnya. Atau fi'il fa'il ada objeknya, ternyata tidak ada objeknya. Maka dia harus dibaca objek maf'ul. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sama masih nakis, tak tarik ke atas. Masih ketiga ini ya, model ketiga. Marartu illa bi Zaidin. Marartu illa bi Zaidin. Nah, kenapa dibaca Zaidin? Karena dia dalam keadaan jer. Ada huruf jer yaitu bi. Maka dibaca setelah illa tetap dibaca Zaidin. Tidak dibaca Zaidan. Gitu. Karena apa? Ada marortu. Kalau marortu itu butuh huruf tambahan yaitu bi. Dulu kita sudah belajar ya marortu bi. Nah, ini kondisi dibaca Zaidun, dibaca Zaidan, dibaca Zaidin. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya dalam kondisi nakis. Nakis itu ya tidak tam, tidak sempurna. Yang pertama tidak sempurna, koma, tidak ada fa'ilnya. Yang kedua, dorobtu, tidak ada maf'ulnya. Maka dia dibaca maf'ul. Kalau yang ini dibaca, yang pertama dibaca fa'il. Nah, yang terakhir, marortu, dibaca jer, karena ada huruf jer. Jadi setelah ilah dibaca jer. Marortu bi Zaidin. Nah, itu konsekuensi dari nakis. Nah, kesimpulannya ada 3 ini. 1, 2, 3. 1. Setelah ilah dibaca Zaidan dengan syarat apa? Kalimat sebelumnya itu tam dan mujab. Nah, itu menjadi tetenger, menjadi poin pertama. Nah, setelah itu dikembangkan 2 dan 3.
Lalu kalau tidak mujab gimana? Nah, kalau tidak mujab, setelah ilah ada dua kondisi. Bisa dibaca nasab, bisa dibaca badal. Jadi bisa wajib nasab atau ikut nasab, bisa dibaca badal. Dua kemungkinan. Nah, lalu kalau tidak nakis, ini yang mujab, ini yang nakis. Kalau tidak tam gimana? Nah, kalau tidak tam atau istilah lainnya itu nakis, maka mengikuti amilnya. Apa yang nakis? Nah, gitu. Nah, yang pertama, yang tiga yang pertama ini, yang nakis adalah fa'ilnya. Maka dia setelah ilah dibaca seperti fa'il. Dibaca rofa. Nah, kemudian yang kedua, setelah ilah, yang nakis itu adalah objeknya atau maf'ulnya. Maka dia dibaca nasab sebagai maf'ul. Seperti maf'ul. Kemudian yang ketiga, maror tubi, ada huruf jernya. Karena dia nakis, maka dibaca jer. Jadi sesuai dengan amilnya. Kalau yang nakis atau yang tidak tam. Dah selesai pembahasan tentang istisna. Cara mengetahui fa'il atau apa label fa'il atau selain tanpa mengetahui apa terjemahan atau artinya gimana? Ya kalau kalimat itu kan normalnya kalau fi'il harus ada fa'ilnya. Satu itu ya. Namanya fi'il pasti ada fa'ilnya. Nah, ketika kok fa'ilnya tidak ada, nanti ketika dulu pelajaran pertama, kok fa'ilnya tidak ada, maka harus dibaca majhul. Dihilangkan fa'ilnya. Jadi fungsinya majhul atau naibul fa'il itu karena memang ingin disembunyikan pelakunya. Maka disebut majhul. Maka dibaca majhul. Misalkan kalau ada fi'il fa'il, fa'ala, pakai fa'ala. Fa'ala Muhammadun. Muhammad mengerjakan. Mengerjakan apa? Nah, nanti objek. Nah, menggunakan fa'ala ketika tidak diperlihatkan fa'ilnya, maka dibaca fu'ila. Maka ciri-cirinya, kenapa dibaca fa'ala? Karena ada fa'ilnya, dia dibaca fa'ala. Ketika tidak ada fa'ilnya, maka dibaca fu'ila. Kenapa? Tidak ada fa'ilnya, maka dia dibaca negatif. Doroba, contoh yang lain. Doroba zaitun, Zaid memukul. Misalnya doroba zaitun amron. Zaid memukul di situ, kenapa dibaca doroba? Karena ada fa'ilnya, yaitu zaitun. Ketika zaidnya dihilangkan, maka dibaca duriba. Karena zaidnya dihilangkan. Duriba. Dipukul. Nah, siapa yang dipukul? Nah, nanti amronnya itu menggantikan zaid. Nah, dulu ya pelajaran fa'il dan naibul fa'il. Itu pelajaran dulu yang pertama ketika ketika masuk pelajaran isim-isim yang dirofakan. Itu. Dan rata-rata kan nggak paham sing subjek nanti pak sing objek nanti kan karena nggak paham maknanya kan. Ya salah satu untuk melengkapi pemahaman itu kan makna. Jadi maknanya pas. Itu maknanya benar.
Makanya supaya tidak salah menerjemahkan, memahami struktur itu menjadi penting. Seperti kemarin ya. Contoh kemarin ketika membahas apa pelajaran kemarin? Tamyiz. Nah, tamyiz itu beda dengan hal. Kalau hal itu nanti maknanya dalam keadaan, kalau tamyiz itu menjelaskan zat, biasa ditambahi makna apa nih gitu. Kalau dalam bahasa Jawa. Nah, itu kalau tidak memahami struktur atau nanti indikasi yang menunjukkan struktur itu, maka dia salah menerjemahkan. Harusnya hal dibaca tamyiz atau sebaliknya. Harusnya tamyiz dibaca hal. Ya sama seperti ini. Harusnya naibul fa'il dibaca fa'il, maka salah. Jadi sopo sing dipukul, sopo sing mukul jadi salah. Jadi misalnya doroba amron, salah doroba amron. Kenapa salah? Ya tidak ada fa'ilnya. Terus ya wong bingung. Wong kudune amron iki sing dipukul. Kok memukul amron? Memukul amron sing mukul sopo? Nah, makanya dipahami ada maklum, ada majhul. Contoh itu. Nah, nanti lebih banyak praktek, semakin nanti kita teorinya tahu, kemudian banyak praktek, nanti kita paham dewi. Insya Allah. Dan cuma dijelaskan orang praktek-praktek ya, ya gak paham. Bahasa Arab itu seperti nyetir ya, tahu teorinya, tapi kalau tidak pernah praktek ya enggak bisa. Tur ya paham-paham. Enggak bisa-bisa. Kita tahu cara nyetir piye. Kontaknya di starter. Setelah di starter, dilebokno persnelenge 1. Sebelum dimasukkan dikopling dhisik. Wis dimasukno koplinge aja diculno kan suwi. Ambek digas lon-lon diculno koplinge. Nah wis mlaku koplinge diculno pol lah suwi. Begitu praktek ternyata gampang. Meskipun awalnya jendal-jendal tapi setelah praktek ya teorine lali wis lancar ngono wae. Nah nanti sama. Dalam prakteknya koyok-koyok ya ora teorine lali, ya seolah-olah ora nganggo teori. Tapi teorinya itu sudah menjazat, sudah wah iki mesti fa'il, wah iki mesti sudah terbiasa. Itu praktek nanti. Jadi bingung itu karena masih proses tadi. Kalau nyetir itu antara teori nyetir tadi dengan prakteknya belum lanyah. Itu masih bingung. Biasa, wajar lah. Nah, nanti banyak-banyak latihan jam terbang kalau bahasanya. Semakin nyetirnya sering, ya semakin lanyah. Semakin tidak bingung. Apalagi nanti dalam kondisi sempit pun lancar, tidak sampai mogok. Nah, tapi kalau tidak biasa latihan, ya mogok-mogok. Mogok-mogok, bingung gitu. Nah, nanti akhirnya yang ke depan setelah paham teorinya, setelah tahu teorinya, banyak praktek. Banyak melihat fakta di lapangan. Gitu ya. Nah, ini yang terakhir, kemudian masih sedikit penjelasan istisna. Poin 91. Wal mustasna bi ghairi. Nah, ini mustasna selain illah. Tadi kan ada berapa? 8 ya. Nah, ini selain illah. Mustasna bi ghairi wa siwa wa suwa wa sawain majrurun la ghairu. Mustasna selain illah itu dibaca jer,
La ghairu, tidak yang lainnya. Ya. Jadi mustasna dengan siwa, suwa, sawa. 3 ya, 3. Bi ghairi 1, wa siwa, siwa, suwa, suwa, sawa. 4. Kan tadi berapa? 8 ya. Nah, yang 1 tadi illa sudah. Kemudian 4. Nah, 4 ini dibaca majrur. Dibaca jer. Jadi kalau ada ghaira, maka setelah ghaira dibaca jer. Wal mustasna bi khola wa ada wa hasya. Nah, sisanya ada khola, ada, dan hasya. Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Setelah ada khola, hasya itu boleh dibaca jer, boleh dibaca nasab. Contohnya apa? Contohnya qomal qaumu khola zaidan. Qomal qaumu khola zaidin. Jadi boleh setelah khola itu dibaca zaidan. Boleh juga setelah khola itu dibaca zaidin. Jadi lebih mudah ya. Maknanya juga sama, tapi Kenapa? maknanya juga sama. Baik Zaidan maupun Zaidin nanti maknanya juga sama. Maknanya sama. Jadi cara bacanya beda. Boleh zaidan, boleh zaidin. Maknanya sama. Kecuali maknanya. Jadi itu. Wa ada amron. Ada amron kecuali amr. Wa ada amrin kecuali amrin. Wa hasya bakron kecuali bakr. Wa hasya bakrin kecuali bakrin. Nah, jadi terserah. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Untuk yang 3 terakhir ya, khola, ada, hasya. Kalau sebelumnya tadi dibaca majrur, dibaca jer. Yang 4, yaitu siwa, suwa, sawa, dan ghairi. 4 itu dibaca jer. Tapi yang 3 terakhir itu boleh dibaca nasab, boleh dibaca jer. Sama maknanya semuanya kecuali wong ini namanya istisna. Namanya istisna, sama dibaca kecuali. Dah selesai. Gitu. Jadi yang wajib dibaca nasab itu hanya illa. Yang wajib dibaca nasab setelah huruf istisna itu hanya illa. Itu pun ada syaratnya. Syaratnya apa tadi? Harus tam dan mujab. Jadi tam itu sempurna, mujab itu positif. Nah, selainnya ya seperti tadi. Nakis, kalau tidak mujab berarti nakis. Kalau tidak tam berarti kalau tidak mujab berarti manfi, kalau tidak tam berarti nakis. Nah, penjelasannya tadi. Itu. Nah, ini penjelasan atau babul istisna. Sudah selesai. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Bab istisna. Kecuali. Kalau tidak ada, saya ringkas. Ringkasannya 1. Huruf istisna itu ada 8. Apa saja? Illa, Wiru, siwa, sawa, siwa, suwa, sawa, khola, asya, ada, hasya. 8. Nah, yang wajib nasab itu hanya dengan illa. Dengan syarat
kalimat sebelumnya itu tam dan mujab. Jam. Contohnya qomal qaumu illa zaidan. Zaidan wajib dibaca nasab karena jatuh setelah illa dan kalimat sebelumnya tam dan mujab. Nah, bagaimana kalau tidak mujab? Maka ada dua kemungkinan. Nah, ini rinciannya. Bagaimana kalau tidak mujab? Kalau tidak mujab bisa dibaca nasab. Ini ya. Bisa dibaca nasab, bisa dibaca badal. Contohnya maqamal qaumu illa zaidan, boleh maqamal qaumu illa zaidun sebagai badal, boleh. Kemudian yang ketiga, ketika tidak tam, ya nakis, maka dibaca sesuai dengan amilnya, sesuai dengan kondisi amilnya. Contoh, maqama illa. Nah, di sana butuh fa'il. Komanya belum ada fa'ilnya, maka setelah illa itu tetap dibaca rofa sebagaimana fa'il. Jadi dibaca maqama illa zaidun. Nah, itu yang ketiga, yang nakis. Kemudian contoh nakis yang kedua, ma dorobtu illa zaidan. Kenapa illa dibaca zaidan? Karena dorobtu itu kurang maf'ul bih. Maf'ul bih-nya belum ada. Nakis. Jadi karena maf'ul bih-nya belum ada, maka zaidan dibaca nasab sebagaimana maf'ul bih. Nah, kemudian contoh yang ketiga ini marortu illa bi zaidin. Nah, marortu itu harus ada bi. Nah, ternyata setelah illa itu ada bi, maka dibaca zaidin. Zaidnya dibaca zaidin. Nah, itu kalau nakis. Nah, selebihnya itu dibaca jer 4. Kemudian yang 3 bisa dibaca jer, bisa dibaca nasab. Selebihnya apa? Yang dibaca jer apa? Wairu, siwa, suwa, sawa. Itu dibaca jer. Setelah itu dibaca jer ya. Misalnya wairu zaidin, nah, dibaca jer. Siwa zaidin dibaca jer dan seterusnya. Kemudian yang khola ada hasya itu punya dua wajah. Bisa dibaca jer, bisa dibaca nasab. Yang istisna dengan ada, khola, dan hasya. Dah selesai. Maka yang utama kalau masih bingung, dipahami dulu yang dengan illa. Gitu ya, dengan illa. Illa itu harus dibaca nasab dengan syarat tam dan mujab. Ya, jadi setelah illa dibaca nasab. Nah, itu ya kurang lebihnya. Nanti kalau masih bingung ada pertanyaan, insya Allah kita sambung besok. Sedikit-sedikit saja, yang penting rutin. Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya share di link biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.